Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Nulis. Kali ini kita akan membahas soal SKB tentang penyusunan materi hukum perancangan peraturan perundang-undangan. Silahkan disimak soal-soalnya. 1. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak termasuk dalam asas penyusunan peraturan perundang-undangan? A. Kejelasan tujuan. B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. C. Keterbukaan. D. Kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang. Jawaban D. Asas kekuasaan mutlak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. 2. Materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang tidak termasuk A. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945. B. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. C. Peraturan teknis pelaksanaan undang-undang. D. Pengesahan perjanjian internasional tertentu. Jawaban C. Peraturan teknis pelaksanaan umumnya diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah lainnya. Undang-undang lebih berfokus pada pengaturan prinsip-prinsip umum dan kebijakan besar. 3. Tahapan awal dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah A. Penyusunan draft. B. Pembahasan di tingkat legislatif. C. Penetapan oleh lembaga berwenang. D. Perencanaan dan inisiatif. Jawaban D. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan diawali dengan adanya perencanaan dan inisiatif dari pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun masyarakat. 4. Salah satu tujuan dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik adalah A. Menciptakan ketidakpastian hukum. B. Membatasi kebebasan individu. C. Menjamin ketertiban dan kepastian hukum. D. Membenarkan segala tindakan pemerintah. Jawaban C. Salah satu tujuan utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan adalah menciptakan sistem hukum yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib. 5. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bertujuan untuk A. Mempermudah pembuatan peraturan. B. Sistematika hukum yang baik. C. Membatasi jumlah peraturan perundang-undangan. D. Memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah. Jawaban B. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga hierarki dan kesesuaian materi dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. 6. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam tahap penyusunan suatu undang-undang? A. Inisiatif. B. Pembahasan di tingkat pemerintah. C. Penetapan. D. Pengundangan. Jawaban B. Pembahasan suatu RUU dilakukan di lembaga legislatif seperti DPR, bukan di tingkat pemerintah. 7. Apa yang dimaksud dengan legislasi negatif? A. Pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. B. Penghapusan atau perubahan suatu undang-undang. C. Penundaan pelaksanaan suatu undang-undang. D. Penolakan suatu RUU oleh lembaga legislatif. Jawaban B. Legislasi negatif mengacu pada tindakan mengurangi atau menghilangkan aturan hukum yang sudah ada. 8. Asas kepastian hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk A. Memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah. B. Menciptakan ketidakpastian hukum.
C. Menjamin kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. D. Membatasi kebebasan individu. Jawaban C. Asas kepastian hukum bertujuan agar masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. 9. Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan? A. Urutan tingkatan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah. B. Jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Isi materi dari setiap peraturan perundang-undangan. D. Waktu berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Jawaban A. Hierarki menunjukkan tingkatan kekuasaan dan berlaku atau tidaknya suatu peraturan jika bertentangan dengan peraturan di atasnya. 10. Apa yang dimaksud dengan judicial review? A. Proses pembuatan undang-undang. B. Uji material terhadap suatu undang-undang. C. Pelaksanaan suatu undang-undang. D. Perubahan suatu undang-undang. Jawaban B. Judicial review adalah mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. 11. Asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercermin dalam A. Pembentukan peraturan yang hanya melibatkan lembaga legislatif. B. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. C. Dominasi kekuasaan eksekutif dalam pembuatan peraturan. D. Pembentukan peraturan yang hanya berpihak pada kelompok tertentu. Jawaban B. Asas demokrasi menekankan pada kedaulatan rakyat, termasuk dalam pembuatan peraturan. 12. Tujuan utama penerapan asas keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah A. Menjamin kepentingan kelompok minoritas. B. Menciptakan kesamaan bagi semua warga negara. C. Mencegah terjadinya konflik sosial. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Asas keadilan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua, termasuk kelompok minoritas. Keadilan juga penting untuk mencegah konflik sosial dan menciptakan kesamaan di hadapan hukum. 13. Peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kelompok tertentu bertentangan dengan asas A. Demokrasi. B. Keadilan. C. Keterbukaan. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Peraturan yang diskriminatif melanggar asas demokrasi karena tidak menjunjung tinggi persamaan hak semua warga negara. Selain itu, juga bertentangan dengan asas keadilan dan keterbukaan. 14. Salah satu cara untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah melalui A. Pembentukan peraturan yang tertutup untuk umum. B. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan. C. Pemusatan kekuasaan pembuatan peraturan pada satu lembaga. D. Pengabaian terhadap masukan dari kelompok minoritas. Jawaban B. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui mekanisme seperti hearing, diskusi publik, atau partisipasi adalah cara efektif untuk mewujudkan asas demokrasi. 15. Asas keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan melalui A. Penerapan sanksi yang berat bagi semua pelanggaran. B. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas. C. Pembentukan peraturan yang hanya menguntungkan kelompok mayoritas. D. Penerapan hukum yang berbeda-beda bagi setiap kelompok. Jawaban B. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas merupakan wujud nyata dari asas keadilan, memastikan bahwa semua kelompok mendapatkan perlakuan yang adil. 16. Peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi di Indonesia adalah A.
Undang-undang. B. Peraturan pemerintah. C. Peraturan daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban D. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara dan menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. 17. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dikeluarkan oleh A. Presiden. B. DPR. C. MPR. D. Mahkamah Konstitusi. Jawaban A. Perpu merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan mendesak dan harus segera mendapat persetujuan dari DPR. 18. Peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota dibuat berdasarkan A. Keinginan masyarakat setempat. B. Undang-undang yang berlaku. C. Keputusan gubernur atau bupati atau wali kota. D. Semua jawaban benar. Jawaban B. Peraturan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. 19. Perbedaan utama antara undang-undang dan peraturan pemerintah adalah A. Pembuatnya. B. Tingkat abstraksinya. C. Lingkup materinya. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama pemerintah, sedangkan peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah. Tingkat abstraksi undang-undang umumnya lebih tinggi dan lingkup materi undang-undang lebih luas. 20. Peraturan pemerintah dapat mengatur hal-hal yang bersifat A. Umum dan khusus. B. Khusus dan teknis. C. Umum dan teknis. D. Hanya khusus. Jawaban C. Peraturan pemerintah dapat mengatur hal-hal yang bersifat umum, misalnya tata cara penyelenggaraan pemerintahan, dan teknis, misalnya pelaksanaan suatu undang-undang. 21. Apa yang terjadi jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang? A. Peraturan daerah tetap berlaku. B. Undang-undang dinyatakan tidak berlaku. C. Peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku. D. Keduanya dinyatakan tidak berlaku. Jawaban C. Peraturan yang lebih rendah hierarkinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini peraturan daerah, dinyatakan tidak berlaku. 22. Salah satu fungsi peraturan daerah adalah A. Mengatur hal-hal yang bersifat nasional. B. Mengatur hal-hal yang bersifat lokal. C. Mengganti undang-undang. D. Membuat undang-undang baru. Jawaban B. Peraturan daerah dibuat untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. 23. Apa yang dimaksud dengan lex specialis derogat lex generalis? A. Hukum khusus mengalahkan hukum umum. B. Hukum umum mengalahkan hukum khusus. C. Hukum internasional mengalahkan hukum nasional. D. Hukum nasional mengalahkan hukum internasional. Jawaban A. Prinsip ini menyatakan bahwa jika ada pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus, maka peraturan yang bersifat khusus yang akan berlaku. 24. Mengapa penting untuk memahami hierarki peraturan perundang-undangan? A. Agar dapat mengetahui siapa pembuat peraturan. B. Agar dapat mengetahui kapan suatu peraturan dibuat. C. Agar dapat mengetahui kekuatan hukum suatu peraturan dan menyelesaikan konflik hukum. D. Agar dapat mengetahui isi dari setiap peraturan. Jawaban C.
Memahami hierarki penting untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan hukum suatu peraturan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum. 25. Apa tahap akhir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan? A. Pembahasan RUU. B. Pengesahan RUU menjadi undang-undang. C. Penetapan prolegnas. D. Penyusunan naskah akademik. E. Pembuatan panitia kerja. Jawaban B. Tahap akhir adalah pengesahan RUU menjadi undang-undang.